Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Baik, para pemirsa, berikut akan dilanjutkan penjelasan tentang teori pemakaian alat untuk bagian yang kedua. Ini bagian yang kedua ini akan dijelaskan lebih detail dari dua kelompok alat ukur yang sering digunakan nanti, yaitu kelompok alat ukur listrik, ada voltmeter, ampermeter, multimeter. Kemudian ada kelompok alat ukur panjang, yaitu mulai dari mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kita akan awali dari alat ukur listrik, yaitu untuk voltmeter yang pertama. Nah, ini adalah gambaran alat ukur voltmeter. Voltmeter ini digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Kemudian cara pemasangannya paralel. Paralel itu seperti apa? Seperti ini, para pemirsa. Jadi ini hambatan yang akan kita ukur. Kemudian ini voltmeternya itu dihubungkan bagian kiri dan kanan dari besaran listrik yang akan kita ukur. Itu namanya paralel. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu macam pengukuran. Apakah listrik DC searah atau AC bolak-balik. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan adalah batas ukur, yaitu nilai maksimum yang diperbolehkan. Nah, kembali kepada meter ini, seperti terlihat pada bagian kanan, berarti ini adalah voltmeter yang bisa digunakan untuk listrik AC dan DC. Tandanya kalau di sampingnya ada garis lurus, ini berarti DC. Kalau sampingnya bentuk gelombang, ini AC. Nah, kalau ini adalah DC untuk orde milivolt. Yang kedua adalah ampermeter. Nah, ampermeter ini itu gunanya adalah untuk mengukur arus listrik. Kemudian cara pemasangannya seri. Bagaimana pemasangan seri? Nah, ini adalah gambaran dari seri. Ini hambatan yang akan kita ukur arusnya atau lampu misalnya. Kemudian alat ampermeternya dipasang di sampingnya. Ini adalah susunan seri. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan sama dengan voltmeter, yang pertama, macam pengukurannya apa? Apakah arus searah DC atau arus bolak-balik AC? Kemudian juga perlu diperhatikan batas ukur, yaitu nilai maksimum yang diperbolehkan. Nah, kembali kepada gambar alat ukurnya. Kalau yang di sebelah kanan, ini berarti bisa dipakai untuk mengukur arus listrik DC yang sebelah kiri dan AC yang di sebelah kanan. Kemudian batas ukur kita akan awali dari skala yang paling gede. Kemudian baru turun ke skala yang lebih kecil agar alat ini tidak rusak. Nah, kalau yang sebelah kiri, ini orde untuk arus yang sangat kecil, yaitu mikroampere. Kalau yang di sebelah kanan, ini ampere AC. Nah, tapi batas ukur maksimumnya hanya sampai 1 ampere. Kalau yang di sebelah kanan, ini arusnya bisa sampai 3 ampere, para pemirsa. Nah, berikutnya adalah multimeter. Apa itu multimeter? Alat ukur listrik yang bisa dipakai untuk mengukur beberapa macam besaran listrik. Nah, ini adalah gambaran dari multimeter. Yang di sebelah kiri adalah multimeter digital, yang di sebelah kanan adalah multimeter analog. Nah, ini kalau gambar lebih jelas dari multimeter analog, ini skala-skalanya, kemudian ini adalah mode besaran listrik yang akan kita ukur. Ada 4 besaran listrik yang bisa diukur menggunakan alat ini, yaitu yang pertama adalah tegangan listrik AC yang merah, kemudian sebelah kiri tegangan listrik DC, kemudian yang kiri bawah adalah arus listrik DC, yang di sebelah kanan bawah adalah ohmmeter atau mengukur hambatan. Nah, dengan penjelasan sebelumnya tadi perlu
terapkan di sini juga, yaitu bahwa besaran listrik apapun yang akan kita ukur, maka kita mengatur dulu dari skala yang besar, batas ukur yang besar ke yang lebih kecil. Jadi mulai dari 1.000 misalnya, turun 250, 50 sampai 10. Demikian juga untuk besaran yang lain. Nah, demikian itu penjelasan kelompok alat ukur listrik. Kita akan jelaskan berikutnya yaitu kelompok alat ukur panjang. Pertama adalah mistar, alat ukur panjang yang paling sederhana. Nah, ini adalah gambaran dari mistar. Setiap alat ukur itu mempunyai NST atau nilai skala terkecil. Nah, kalau kita lihat mistar ini, maka skala terkecilnya atau NST-nya adalah 1 mili. Nah, sehingga ketidakpastian dari alat ukur ini diambil 20% kali NST-nya 1 mili, yaitu 0,2. Nah, dari gambar ini kita akan mengukur panjang dari potongan besi. Nah, kemudian kita akan ukur berapa ini panjangnya. Kita cermati para pemirsa. Nah, ini skala dalam senti, 1, 2, 3, 4 dalam senti. Kalau dalam mili berarti ini 10, 20, 30, 40 dalam mili. Nah, panjang benda ini berapa? Ini 20, 21, 22. Tapi lebih sedikit. Nah, maka kelebihan skala ini kita hanya perkirakan atau kita taksir. Nah, jadi 22 dari skala mistarnya, kemudian 0,6 itu taksiran kita setengah lebih sedikit. Nah, kemudian diikuti dengan nilai ketidakpastian yaitu 20% NST. NST-nya 1 mili, 20%-nya 0,2. Maka nilai plus minusnya 0,2. Apa arti penulisan ini? Artinya jangkau dari pengukuran kita antara 22,6 dikurangi 0,2 sampai dengan 22,6 ditambah 0,2. Jadi antara 22,4 sampai 22,8. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari para pemirsa, kenapa ketidakpastian diambil 20%? Karena kalau kita cermati gambar ini, para pemirsa, maka taksiran kita itu ada 5 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah pas di tengah-tengahnya. Kemudian yang kedua, setengah lebih sedikit. Yang ketiga, setengah kurang sedikit. Kemudian yang keempat, skala sebelumnya ini hanya lebih sedikit saja. Dan berikutnya skala di sebelah kanannya hanya kurang sedikit. Nah, karena ada 5 kemungkinan, setengah pas, setengah lebih sedikit, setengah kurang sedikit, skala sebelumnya lebih sedikit, skala sesudahnya kurang sedikit. Ada 5 taksiran, berarti ketidakpastiannya 1/5 bagian, itu sama dengan 20% atau 0,2. Nah, itulah kenapa alasannya ketidakpastian diambil 20% NST untuk semua alat ukur yang digunakan. Nah, berikutnya adalah jangka sorong para pemirsa. Jangka sorong ini alatnya seperti ini, ya. Ini alat yang ketelitiannya cukup bagus. Kemudian kalau jangka sorong yang dasar itu NST-nya 10 kali lipat dari mistar, yaitu 0,1 milimeter. Nah, kalau kita cermati para pemirsa, maka jangka sorong ini ada 3 bagian yang bisa dipakai untuk mengukur, yaitu rahang A, rahang B, dan rahang C. Rahang A itu adalah bagian depan yang besar ini, yang lurus bagian dalam untuk mengukur panjang benda atau diameter luar dari silinder. Sedangkan rahang B, ini kupingan yang di atas ini, itu untuk mengukur lebar lubang, ya, atau bagian dalam dari suatu tabung. Nah, itu bagian rahang B. Kemudian rahang C adalah mengukur kedalaman dari suatu benda. Misalnya ada tabung, dalamnya ini berapa, maka kita
masukkan bagian ekornya sampai menyentuh dasar, kemudian kita baca berapa skalanya. Baik rahang A, rahang B maupun rahang C, maka cara membacanya sama. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita akan lihat pada gambar berikutnya, yaitu hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan alat ukur ini. Yang pertama adalah koreksi titik nol. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara baca skalanya. Kemudian yang ketiga terkait dengan contoh pengukurannya. Kita lihat yang pertama, pemirsa, tentang koreksi titik nol. Kita lihat, kalau alat ukur jangka sorong ini masih bagus, maka ketika rahang bagian A ini dipepetkan begitu, seperti ini, maka terlihat skalanya itu antara skala utama nol dengan nonius itu segaris persis, gitu. Nah, jadi yang ini dinamakan skala utama, persis seperti mistar, satu garis ini 1 mili. Kemudian ini namanya nonius. Nonius itu membagi 10 bagian dari skala utama. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 garis. Nah, sehingga NST-nya 1 mili dibagi 10 atau 0,1 milimeter. Nah, kalau misalnya alat ini masih bagus, berarti tidak perlu koreksi. Tapi bisa jadi karena rahangnya ini terganjal karat misalnya, maka nolnya bukan segaris tapi di sebelah kanannya. Namanya koreksi positif, maka nanti harus dikurangi. Sebaliknya, kalau misalnya ini malah masuk ke dalam ke kiri, noniusnya di sebelah kirinya skala utama nol, maka itu namanya koreksi negatif. Maka nanti hasilnya harus ditambah. Nah, kemudian bagaimana cara baca skalanya? Kita lihat, nah ini contoh pengukuran dari alat ukur jangka sorong. Misalnya posisi nonius dengan skala utama seperti pada gambar ini. Kita akan lihat skala 0 nonius ini di mana. 2 ini sama dengan 20 mili. 3 ini 30 mili. 4 ini 40 mili. Nah, kalau ini 20 mili berarti ini 19. Ini berarti 18. Ini berarti 17. Nah, nolnya nonius di sebelah kanan skala 17. Berarti skala utamanya 17 mili. Nah, kalau kita mistar gunakan, maka kelebihannya ini hanya taksiran kita saja. Tetapi kalau kita menggunakan jangka sorong, maka kelebihannya ini kita pilih antara garis-garis nonius yang ke bawah dengan skala utama ini yang berimpit yang mana. Ini nggak berimpit, nggak berimpit, nggak berimpit. Oh, yang berimpit ini nih. Nah, ini angka berapa? Kita lihat dari sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang lebih panjang. 6, 7, 8. Oh, berarti ini kelebihannya 8 atau 0,8 mili karena NST-nya 0,1 mili. Nah, sehingga hasil pengukurannya adalah 17 ditambah 0,8 itu menjadi 17,8 plus minus ketidakpastiannya diambil 20% NST. NST-nya 0,1 mili, maka plus minusnya 0,02 milimeter. Gitu. Nah, jadi itu cara membaca skala pada jangka sorong. Nah, berikutnya adalah contoh pengukuran sebagai latihan kita ya. Kita cermati para pemirsa, misalnya pada gambar 1, kita akan mengukur koreksi titik nol. Tadi ketika rahang A dipepetkan, nol skala utama dengan nolnya nonius kan harusnya segaris. Nah, ini di sebelah kanannya, berarti sudah plus dulu. Maka dinamakan koreksi positif. Maka harus dikurangi. Berapa dikuranginya? Kita cari garis yang berimpit. Oh, yang berimpit ini nih. Ini angka berapa ini ya? Ini 5, 6, 7. Ya.
Atau yang ini 8, boleh saya salah satu 7 atau 8. Nah, sehingga kelebihannya adalah 0,7 atau 0,8. Maka hasil pengukuran nanti itu harus dikurangi dengan skala kelebihan ini. Nah, kita lihat sekarang nomor 2, para pemirsa. Misalnya tanpa koreksi, ini alatnya masih bagus. Kemudian kita mengukur dengan posisi skalanya seperti ini. Nah, ini 6, itu artinya 60. Berarti skala satu garis di sebelah kirinya 59. Ini 58. Berarti 58 lebih dalam satuan mili. Berarti 58, dicari yang berimpit. Mana yang berimpit? Oh, yang berimpit angka ini. Berarti 6. Berarti hasilnya 58,6 milimeter. Jelas, para pemirsa? Ya, mudah-mudahan jelas. Nah, sekarang kita lihat untuk gambar berikutnya. Coba silahkan dalam waktu 30 detik bisa dilihat nomor 3 para pemirsa berapa? Ya, betul. Ya, kita lihat. Ini skala noniusnya itu berada di sebelah kanan skala 3, 0, 1, 2, 3. Berarti 3 koma. Komanya berapa? Oh, dilihat yang berimpit nih. Oh, berarti yang ini nih 5. Berarti 3,5 milimeter. Nah, nomor 4, para pemirsa, berapa? Oke, betul. Nah, jadi kita lihat nolnya nonis di mana? Ini 4, berarti 40. Ini berarti 35. Ini berarti 34. Ini berarti 33. Ya, betul. 33 lebih. 33 koma dalam mili. Lebihnya kita lihat yang berimpit. Yang berimpit mana ini? 5 atau 6? 6. Nah, berarti 33,6 milimeter. Oke, betul Pak Pemirsa. Mudah-mudahan dengan beberapa contoh ini kita bisa paham nanti ketika kita mengukur dengan alat ini sendiri tidak salah membaca skalanya. Nah, alat ukur berikutnya adalah micrometer scope. Nah, micrometer scope ini yang perlu diperhatikan sama yaitu koreksi titik nolnya, kemudian cara baca skala dan contoh pengukuran yang dilakukan. Kita lihat ini alatnya. Ini adalah micrometer scope. Nah, kemudian bagian-bagiannya dapat dilihat dari sini, ya. Ini benda yang kita ukur diletakkan di antara rahang A dan P. Kemudian ada bagian HKL yang bisa diputar. Kalau searah jarum jam P-nya maju, berlawanan arah jarum jam P-nya mundur. Bendanya diselipkan di sini, gitu ya. Nah, ini ada skala utamanya, itu sama dengan setengah mili. Kemudian ada skala putar, itu ada 50 bagian. Nah, karena skala putarnya 50 bagian, berarti NST-nya setengah mili skala utama dibagi 50 bagian sama dengan 0,01. Nah, sehingga ketidakpastian alat ukur ini sama dengan 20% NST. Berarti 20% kali 0,01 sama dengan 0,002 milimeter. Jadi berapapun alat hasil pengukurannya, ketidakpastiannya selalu 0,002 mili kalau kita menggunakan mikrometer scroll. Demikian para pemirsa. Nah, sekarang kita akan lihat dari koreksi titik nol. Sama juga dengan jangka sorong tadi ya. Ya, ketika ini tidak dipakai untuk mengukur panjang benda, A dan P dipepetkan begitu, kita putar bagian HKL, bagian L diputar sampai bunyi klik 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 gitu. Nah, maka skala nolnya harus seperti ini. Ini nolnya skala putar, ini nol skala utama yang ke bawah, ini pas segaris. Nah, itu artinya masih bagus. Bisa juga A dan B ini juga terhalang karat sehingga sudah plus dulu sebelum dipakai, maka nanti harus dikurangi. Sebaliknya, kalau ini sudah berada di min dulu sebelum dipakai, namanya koreksi negatif, maka nanti harus ditambah. Nah, ditambah dan dikurangi berapa sesuai dengan kelebihan atau kekurangan dari skala nolnya. Demikian para pemirsa.
Nah, kemudian bagaimana cara membaca skalanya? Kita lihat ya. Misalnya alat ini tanpa koreksi masih bagus, kemudian skalanya terlihat seperti pada gambar berikut ini. Ini skala utamanya ke bawah, ke bawah, ke bawah 1 mili, ke atasnya di tengah-tengah jadi setengah. Berarti ini 0, 1, 2, 3. Skala ke atasnya muncul jadi 3 plus setengah gitu. Ini skala utama. Nah, skala putarnya tarik ke kanan. Ini 25, 26, 27, 28. 28 kali NST-nya 0,01 mili. Jadi sama dengan 0,28. Sehingga hasil pengukurannya ini jadi berapa? 3 plus setengah plus 0,28. Jadi 3,78. Plus minusnya 20% NST. Sama dengan 0,002 mili. Nah, itu adalah cara membaca micrometer scroll. Baik, paham ya para pemirsa. Kita akan lanjut dengan beberapa contoh latihan untuk memudahkan kita memahami. Nah, kita lihat soal nomor 1. Semuanya tanpa koreksi, alatnya dianggap masih bagus. Kita hanya melihat skalanya saja kalau kondisinya seperti gambar 1 misalnya. Nah, berarti ini 0, ini 1, berarti 1 mili. Lebihnya yang ke kanan. Ini 25, 26, 27, 28 kali NST-nya 0,01. Jadi 28 kali 0,01, 0,28. Nah, ini 1 mili berarti 1,28 milimeter. Nah, kita lihat nomor 2. Silahkan coba dibaca sendiri para pemirsa. Ya, 30 detik silahkan diamati. Berapa nilainya? Iya, jadi ini kita lihat skala utamanya 0, satunya enggak kelihatan. Yang kelihatan ke atas berarti setengah mili atau 0,5 mili. Sementara yang skala putarnya 15, 16, 17, 18. 18 kali 0,01, 0,18 ditambah dengan skala utama yang di sini 0,5. 0,5 ditambah 0,18 jadi 0,68 milimeter. Betul. Coba nomor 3 para pemirsa. Berapa? Ya, betul. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini 4 mili. Lebihnya ke sini 5, 6, 7. 7 kali NST-nya 0,01. Jadi 0,07. Nah, sehingga hasilnya 4,07. Betul. Nomor 4, para pemirsa. Ya, betul. Jadi ini 1, 2, 0, 1, 2, 2, 15, 16, 17 kali 0,01, 0,17. Jadi 2,17 mili. Nah, demikian contoh-contoh bagaimana kita menggunakan alat ukur mikrometer scroll. Nah, ketidakpastiannya plus minusnya selalu 20% NST atau 0,002. Nah, demikian para pemirsa teori pemakaian alat yang kedua, yaitu terkait dengan pengukuran alat ukur listrik dan alat ukur panjang. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.